Halo, kembali lagi dengan saya di sini. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang array, collection, condition, looping, tipe data dan tata cara pembuatan layout pada mobile. Pertama-tama di sini kita akan belajar tentang tipe data. Di sini terdapat beberapa jenis tipe data yang pada umumnya kita ketahui seperti integer, double, float, long, ada char, boolean, dan string. Kemudian kita juga dapat mengetahui bahwa fungsi-fungsi yang biasanya kita gunakan pada bahasa pemrograman lainnya seperti printline. Oke, langsung saja kita run. Di sini printline bertujuan untuk menampilkan pesan-pesan ataupun menampilkan isi dari data yang akan kita panggil. Oke, maka di sini tampil, "Hai teman-teman teknik informatika, selamat sudah berhasil naik kelas." Seperti yang kita buat pada line 4 dan line 5. Printline secara otomatis akan memberi enter setelah perintah dijalankan. Kemudian di sini kita akan membuat variabel angka yang dimana dia akan secara otomatis menjadi integer karena nilai yang diinputkan adalah integer. Kemudian di sini kita akan menampilkannya dengan memanggilnya menggunakan dollar dan kurung-kurung awal. Maka di sini muncul hasil dari 15 tambah 10 adalah 25, yang dimana hasil dari penjumlahan angka tambah 10. Kemudian pada line 19 sampai 24 kita akan memanggil nilai-nilai dari variabel yang kita tentukan pada line 12 dan 17. Kemudian di sini kita juga ada membuat variabel huruf, nilai boolean, dan nilai string, yang dimana huruf hanya dapat menyimpan satu huruf. Dan kemudian kita akan memanggilnya juga dengan cara menggunakan dollar dan kurung-kurung awal. Begitu juga dengan variabel nilai boolean dan nilai string. Kemudian kita akan lanjut ke bagian array. Oke, pada umumnya kita mengetahui bahwa array itu dapat dibuat dalam bentuk satu dimensi ataupun dua dimensi. Untuk contoh yang saya gunakan kali ini adalah array satu dimensi, yang dimana kita akan pertama-tama membuat variabel array dengan nama coba array. Kemudian kita akan memberi isinya dengan menggunakan array of. Setelah itu kita akan mengisi dalam kurungnya dengan data-data yang ingin kita masukkan. Seperti di sini saya menginputkan silahkan tuliskan apa dan saja. Kemudian di sini kita juga dapat memanggilnya sesuai dengan indeks yang kita inginkan. Seperti di sini akan menampilkan silahkan karena indeks ke 0. Sedangkan coba array ketiga akan menampilkan saja. Mungkin akan kita langsung lihat aja dari hasilnya. Seperti yang sebelumnya saya bilang, maka yang berada pada indeks 0 adalah silakan karena dia paling pertama. Sedangkan pada indeks ketiga adalah saja karena dia indeks terakhir. Kemudian perintah content deep to string ini untuk menampilkan seluruh isian dari array seperti ini. Berikut adalah hasilnya dari penggunaan content deep to string. Kemudian di sini ada coba array.size, yang dimana kita akan mengambil jumlah isi data dari array ya. Dimana karena datanya terdapat 4 data, maka otomatis panjang array-nya akan muncul 4. Kemudian sama juga dengan perintah pemanggilan array di atas, tetapi hanya caranya saja berbeda. Di sini kita menggunakan get, sedangkan di atas menggunakan kurung siku dan memasukkan indeksnya secara langsung. Sama juga dengan yang di bawah, tetapi array yang di bawah menggunakan tipe data integer. Oke, setelah itu kita akan belajar mengenai collection. Di sini kita dapat melihat collection kurang lebih sama seperti array. Di sini kita akan membuat variabelnya dengan kata mutable. Setelah itu kita akan menambahkan isi dari data ya. Kurang lebih penggunaannya sama dengan penggunaan array. Kemudian di sini kita akan menampilkan isi dari listnya, yaitu hai, halo, dan aloha seperti yang di atas. Setelah itu kita akan menambahkan suatu data ke dalamnya. Kemudian kita akan menampilkannya sehingga nanti ada 4 data, yaitu hai, halo, aloha, dan hai. Setelah itu kita akan menghapus data pada indeks ke 0 yang dimana sebelumnya adalah hai, sehingga nanti ketika kita memanggilnya maka akan muncul list mutable setelah dihapus
halo, aloha, dan hai aja. Jadi hai yang paling pertama dihapus karena kita memanggil function dari remove add. Setelah itu kata mutable.shuffle yang seperti artinya kita akan mengacak dari data dari list tersebut. Setelah itu maka kita dapat melihatnya data tersebut akan teracak. Kemudian di sini kita akan membuat variabel baru yang dimana ketika kita ingin memindahkannya kita harus memanggil list.string dulu. Setelah itu sama seperti yang di bawahnya, tetapi pada bagian bawah ini yang variabel coba map kita dapat mengatur indeksnya langsung. Seperti di sini indeks pertama untuk Sumaya, indeks kedua untuk Resti, dan indeks ketiga untuk Ramadhani. Kemudian kita akan masuk ke bagian condition. Di sini pada umumnya kita mengetahui bahwa ini merupakan fungsi-fungsi yang akan melakukan pengecekan kondisi. Di sini kita akan membuat variabel angka terlebih dahulu dengan isi 50. Kemudian kita akan menjalankan perintah if angka modulus 2 sama dengan 0, yang dimana artinya apakah 50 habis dibagi 2. Jika iya maka kita akan menampilkan sama rata seperti di bawah sini. Kemudian jika berada di luar if, maka kita akan tahu bahwa kondisi tersebut tidak akan dijalankan. Setelah itu kita akan membuat variabel nilai 1 dan nilai 2 yang dimana tipe datanya berbeda. Untuk variabel nilai 1 kita menggunakan integer dan variabel nilai 2 kita menggunakan double. Di sini kita juga dapat melakukan pengecekan langsung yang dimana nantinya integer ini akan diparsing menjadi double karena double merupakan nilai yang berasal dari integer juga. Setelah itu kita mengecek apakah 3 lebih kecil dari 5,5. Jika iya maka kita akan menampilkan pesan nilai 3 lebih kecil daripada 5,5. Sedangkan jika tidak maka kita akan bikin coba cek lagi. Kemudian di sini kita akan membuat variabel pernyataan yang dimana tipe datanya merupakan string. Di sini untuk pengecekan string kita harus memastikan bahwa untuk nilai yang kita cek harus sama. Karena dalam pengecekan if else ini dia bersifat case sensitif. Dimana kita terdapat 3 jenis pengecekan kondisi yang dimana ada if, else if, dan else. Di sini kita mengecek apakah nilai dari pernyataan yang sebelumnya kita buat adalah senang. Jika iya maka akan menampilkan pesan saya juga ikut senang. Jika tidak maka akan lanjut ke kondisi selanjutnya. Yang dimana apakah pernyataan yang kita buat sebelumnya itu memiliki isian sedih. Jika iya maka akan menampilkan pesan jangan sedih lagi ya. Karena karena data yang kita isi merupakan marah, maka dia akan masuk ke else karena kedua kondisi yang di atas bernilai false. Di sini kita akan menampilkan saya minta maaf. Kemudian sama seperti yang tadi, ini berada di luar kondisi if else. Kemudian terakhir di sini kita akan membuat variabel nilai dengan isi 10. Kemudian kita akan melakukan pengecekannya lagi. Sama seperti yang di atas tetapi ini memiliki if dalam if seperti ini. Pada kondisi else kita memiliki loop kondisi lagi yang dimana kita akan mengecek apakah dia modulus 2 atau tidak. Jika iya maka akan tampil bilangan genap, jika tidak maka akan tampil bilangan ganjil. Karena nilai kita bernilai 10 maka otomatis dia akan masuk ke dalam sini. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang looping. Yang dimana looping yang saya pakai saat ini adalah for. Di sini kita akan membuat variabel nilai yang dimana nanti ya akan melakukan pengecekan kondisi apakah nilai lebih kecil dari lebih besar dari 15 ataupun lebih kecil dari 25. Kemudian kita akan menampilkan nilai. Di sini adalah hasilnya. Kemudian di sini kita akan membuat array dengan nama kampusku yang dimana isinya ada kampus, Politeknik, Caltex, dan Riau. Setelah itu untuk menampilkan array kita menggunakan fungsi for. Di sini kita akan membuat variabel kampus sebagai variabel penampung yang dimana nanti datanya akan diambil dari array kampusku. Kemudian di sini kita akan memanggil fungsi printline untuk menampilkan datanya satu persatu seperti berikut.
Oleh karena itu akan muncul satu persatu, yaitu kampus, politeknik, Caltech, dan Riau. Setelah itu kita juga dapat memanggil indeksnya yang dimana menggunakan fungsi indices. Karena kampusku terdiri dari 4 indeks, maka nantinya tuh indeksnya akan masuk ke variabel n yang kita buat. Sehingga di bawah kita akan memanggilnya seperti ini, yang dimana n akan menampilkan indeksnya dan berfungsi untuk memanggil array sesuai indeks dengan data n. Berikut adalah hasilnya, dimana isi array indeks ke 0 adalah kampus, isi array ke 1 adalah politeknik, dan seterusnya. Kemudian di sini kita akan membuat array lagi dengan nama coba array. Di sini kita akan menggunakan looping yang sedikit ribet, yang dimana kita akan mengambil dengan indeksnya dengan fungsi withIndex. Di sini kita perlu membuat dua variabel, yaitu indeks untuk menampung indeksnya dan nilai untuk menampung data dari array. Kemudian di sini kita akan menampilkannya sehingga tampilannya akan seperti berikut. Isi pada indeks ke 0 adalah 2, yang dimana berikut. Karena dia adalah bilangan genap, maka akan print line bilangan genap titik 2 nilai yang dimana adalah 2. Dan begitu juga seterusnya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian main_activity.kt. Di sini saya akan membuat beberapa variabel penambung dulu untuk mengambil ID dari layout yang sebelumnya kita buat. Seperti di sini ada input 1, button hitung 1, dan result 1. Setelah itu kita akan menggunakan fungsi setOnClickListener, yang dimana ketika kita menekan button maka akan terjadi suatu fungsi. Yang dimana di sini kita akan melakukan fungsi perhitungan dan perkalian. Di sini saya membuat variabel a untuk mengambil nilai dari inputan yang kedua. Setelah itu saya membuat kondisi yang dimana jika inputannya kosong maka akan tampil error seperti bawah ini. Jika tidak maka operasi hitung akan dilakukan. Begitu juga dengan yang kedua, tetapi yang pertama melakukan operasi hitung terhadap operasi perkalian terhadap dirinya sendiri, sedangkan yang kedua kali terhadap dua inputan. Mungkin bisa kita cobakan saja langsung. Di sini saya memasukkan 5 dan di sini saya masukkan 6. Button pertama akan mengkalikan dengan dirinya sendiri, yaitu 5 kali 5, sehingga nanti hasilnya akan ditampilkan pada sini 25. Jika saya menekan button bawah sini maka akan 5 kali 6 sehingga hasilnya akan 30. Jika terjadi error, jika inputan kosong maka secara otomatis akan menjadi error. Oke, mungkin begitu saja untuk introduction pada layouting dan beberapa fungsi pada Kotlin. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih.